أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita diberikan Allah badan sehat, umur panjang, bisa bersilaturahim di dalam majelis ilmu yang sama-sama kita sayangi. Ananda Syekh Rashid, selanjutnya yang saya hormati Abi Rashid, Umi Rashid, Akhi Rashid, dan Ukhti Rashid. Jadi peserta ini tak ada yang lain. Semua mau jadi Akhi Rashid, mau jadi Ukhti Rashid. Nah, udah cukup. Jadi saya tak sebut bapak-bapak, ibu-ibu. Abi Rashid, Umi Rashid, Akhi Rashid, Ukhti Rashid. Hari ini kita sedang ditunjukkan kebenaran kata-kata hikmah. Al-alimu kabirun walau kana shaghiran. Orang yang berilmu itu besar walaupun dia kecil. Al-alimu, orang yang berilmu, kabirun, besar, walau kana shaghiran, walaupun kecil. Maksudnya usianya kecil, tapi dia didudukkan menjadi orang-orang besar. Mudah-mudahan di Riau ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita semua yang soleh dan solihah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi seperti yang dituliskan dalam surat proposal tentang Al-Quran, nama Al-Quran, sejarah Al-Quran, keutamaan Al-Quran, isi Al-Quran. Adapun nanti yang berkaitan langsung dengan bagaimana pengaruh otak menerima respon Al-Quran, itu akan dijelaskan secara medis, dan yang menjelaskan itu dokter yang tahu bagaimana respon otak menerima ayat itu. Nah, itu dokter. Kalau yang bukan dokter bicara itu, kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Saya tak paham apa isi otak itu, berapa urat saraf. Kalau saya bicara itu, nanti hasilnya pasti ajaib-ajaib, aneh-aneh. Pendidikan saya S1 Al-Azhar, S2 Darul Hadis Maroko. Tapi karena disandingkan dengan Dokter Riki, lalu protokol tadi menyebut Dokter Abdul Somad. Disangkanya kalau dekat sama dokter bisa menular doktor. Bisa Haji Abdul Somad, LCMA, tidak dokter. Al-Quran terbagi dua secara pendapat menurut etimologis. Yang pertama menyebut kata Quran itu diambil dari qara'a, yaqra'u Quran. Maka dia termasuk dalam bentuk kata mustaq. Mustaq itu ada akar katanya, jadi berasal dari kata qara'a, past tense, yaqra'u present dengan future. Dalam bahasa Arab itu ada bentuk masa lampau namanya fi'il madhi, ada yang sekarang yang akan datang namanya mudhari. Madhi past, mudhari present dengan future. Qara'a sudah membaca, yaqra'u sedang membaca. Bahasa Indonesia kata itu tidak berubah, tinggal tambah sedang, akan, mau. Past tense sudah membaca, present sedang membaca, future akan membaca. Maka bahasa paling enak itu bahasa Indonesia. Makan, sudah makan. Kalau bahasa Inggris kan ada perubahan, past, present, future. Bahasa Arab itu juga. Akala, sudah makan. Yakulu, sedang makan. Sayakulu, akan makan. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, sama semua. Tidak ada bentuk past tense. Mangan, past tense-nya wis mangan. Akan makan, Arab mangan. Belum makan, urung mangan.
Bahasa Minang gitu, sudah makan, ala makan, mau makan. Jadi tidak, bukan makannya itu berubah. Nah, itu yang saya maksud, bahasa kita tuh bahasa yang paling enak perubahannya. Jadi Quran itu kata yang kelompok pertama itu berasal dari qara'a, yaqra'u Quran, artinya bacaan. Sedangkan kelompok kedua mengatakan Quran itu kata yang berdiri sendiri, bukan berasal dari qara'a. Karena kalau qara'a yaqra'u qira'atan, makanya disebut qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Apa bedanya dengan tilawah? Kenapa disebut musabaqah tilawatil Quran? Kenapa tidak disebut musabaqah qiraatil Quran? Kalau tilawah itu khusus untuk wahyu. Makanya kalau kita jumpai kata tilawah itu digunakan untuk wahyu. Utslu, bacalah, ma uhiya ilaika minal Quran, bacalah wahyu. Tapi kalau yang bukan wahyu itu disebut iqra. Makanya dalam Al-Quran itu ketika kita disuruh membaca alam semesta, bunyi kalimatnya bukan tilawah, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kata yang tepat untuk membaca otak itu bukan tilawah, tapi qiraah, karena dia lebih umum. Membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Tapi kalau lomba baca kitab tidak disebut musabaqah tilawatil kutub, tapi musabaqah qiraatil kutub. Nah, itu dalam bahasa Arab kaya katanya. Khusus baca wahyu tilawah, baca umum qiraah. Bahasa kita itu miskin, makanya kamus bahasa Indonesia tipis. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta sejengkal. Tapi kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur semeter panjangnya. Karena kata-katanya kaya. Untuk kata guru saja, guru dalam bahasa kita guru satu. Dalam bahasa Arab al-muallim, al-mudarris, al-muaddib, al-muhazzib, al-alim, al-khabir, al-ustaz itu berasal dari bahasa Turki. Karena dulu Turki pernah berkuasa, jatuh pada 1924 di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Jadi bahasa Turki itu banyak berpengaruh. Salah satunya adalah kata ustaz, itu dari bahasa Turki, artinya guru besar. Nah, kalau sudah disebut ustaz itu guru besar. Kalau ada disebut al-ustaz Ahmad Omar Hashim, rektor Al-Azhar zaman saya kuliah dulu, al-ustaz Ahmad Omar Hashim, itu artinya guru besar Ahmad Omar Hashim. Tapi ketika sampai di Pekanbaru, guru alif-alif pun ustaz juga. Yang mengeluarkan jin dari badan pun dipanggil ustaz juga. Bahkan celakanya lagi di koran FX yang tukang jual obat kuat pun ustaz juga. Ini penggunaan kata yang salah di sebagian tempat. Nah, ini tentang makna kata. Saya sampai jam berapa? Ya, 10.15. Oh, pendek waktu saya. Al-Quran menurut istilah, apa itu Al-Quran? Al-kalamul mu'jiz, firman Allah yang mu'jizat. Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Musa Taurat, yang diturunkan kepada Daud Zabur, yang diturunkan kepada Isa Injil. Ada suhuf yang tidak disebut nama. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Al-maktubu fil masahib, tertulis di dalam mushaf. Kita selalu menyebutnya Quran, yang betul itu mushaf. Tolong ambilkan mushaf, bukan tolong ambilkan Quran. Masahib jamak dari mushaf. Al-manqulu bitawatur, diriwayatkan secara mutawatir. Kalau yang meriwayatkan satu orang namanya gharib, kalau yang meriwayatkan dua orang namanya aziz, kalau yang meriwayatkan tiga orang namanya masyhur, kalau yang meriwayatkan 4 orang lebih namanya mutawatir. Quran itu diriwayatkan
dari Jibril kepada Nabi, dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in secara mutawatir diriwayatkan orang banyak. Mustahil mengalami kekeliruan, karena orang banyak ketika satu salah akan dibetulkan oleh yang lain. Al-muta'abbad bitilawatihi, dibaca dalam sholat. Maksud dibaca dalam sholat setelah Al-Fatihah, dia layak dibaca. Adapun kalau ada orang setelah baca Al-Fatihah baca yang lain, harus dikritik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dibacanya marhaban. Tak bisa, karena yang dimaksud al-muta'abbad bitilawatihi, dibaca dalam sholat setelah Al-Fatihah. Itulah Al-Quran. Itu definisi Al-Quran. Nama-nama lain dalam Al-Quran, Zalikal Kitab, bukan dikatakan ada namanya Quran, ada namanya Alkitab, bukan. Namanya sama, bendanya satu. Zalikal Kitab, yang dimaksud Alkitab di situ adalah Al-Quran. Makanya kalau kenalan sama orang, nama kamu siapa? Karena orang ini kadang namanya dua. Pas kenalan, nama kamu siapa? Ibrahim. Dicari di FB tak ada Ibrahim wajah macam dia. Rupanya di situ Bram. Tapi Syekh Rashid namanya satu. Di FB, di WhatsApp namanya Syekh Rashid. Abdul Somad bisa jadi dua. Di sini Abdul Somad, di Twitter Anton. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada disebut Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Oh, ada lagi kitab yang baru namanya Az-Zikra. Bukan, Az-Zikra itu ya Quran itu disebut dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Quran namanya saja. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Oh, ada lagi Furqan. Jangan sampai nanti kita disesatkan. Datang nabi palsu, dia bawa Alkitab, yang Al-Quran sudah turun, ada yang belum turun. Namanya apa? Al-Furqan. Mana yang Furqan itu? ini dia. Oh, ini yang Furqan. Nabi yang dulu namanya Muhammad, Nabi yang terakhir itu namanya Ahmad. Dia pakai Quran juga, ditunjuknya ini. Tengok ayatnya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada Nabi terakhir namanya Ahmad. Nanti kalau begitu, Nasrullah bisa juga ngaku Nabi. Ini ada nama saya, Iza Ja'a Anas. Setelah Nasrullah datang lagi Nabi terakhir. Mana orangnya? Allahus Somad. Jangan mau dibodoh-bodohi, harus ngaji, ngerti. Al-Furqan, Al-Quran, Az-Zikr, itu kitabnya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu yang Muhammad. Namanya banyak. Toha, Yasin, Aqib, Hamid, Mahi. Itu semua nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha, salatullah salamullah ala Yasin. Oh, Toha lain, Yasin lain, Ahmad lain, Muhammad lain. Sama, bahasa Jawanya podo, tak ada beda. Begitu juga dengan nama-nama Al-Quran. Isi Al-Quran itu apa? Fa'ajma'u, ijma' ulama, anna kalimatihi, bahwa jumlah kata dalam Al-Quran itu 77.439. Kalau tidak percaya, hitunglah sendiri. Itu ijma' ulama. Adapun jumlah hurufnya 323.015. Anna adada hurufihi 300,000 wa 23,000 wa 15 harfan. 323.015. Ini tentang masalah isi dilihat dari kata dan huruf. Nanti yang tak sempat nulis bahannya bisa minta ke panitia. Jumlah ayat, ini yang banyak pendapat. Pertama mengatakan 6.000, kedua mengatakan 6.204,
ketiga mengatakan 6014, keempat mengatakan 6219, kelima mengatakan 6225, keenam mengatakan 6226, pendapat terakhir 6236. Al-Quran cetakan Arab Saudi, di akhir halaman ujung dia sebut Quran ini berisi 6236. Ini dikutip dari kitab Imam Az-Zarkashi yang berjudul Al-Quran fi Ulumil Quran. Jadi di antara pendapat ini yang paling kuat yang terakhir 6236. Adapun yang mengatakan 6666, saya tidak menyalahkan. Mungkin guru zaman dulu mau ngajar muridnya biar mudah ingatnya. Berapa jumlahnya Pak? 6666. Tapi pendapat yang mu'tamad 6236. Proses turunnya, bagaimana Quran itu turun? Pertama, ini gambarnya agak pelik sedikit. Lihat baik-baik. Kalau nampak rabut, bukan kesalahan pada mata Anda, memang fokusnya agak kabur. Pertama dari Lauhil Mahfuz. Nah, ini namanya Lauhil Mahfuz. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus. Makanya beda antara anzalna dengan nazzalna. Kalau anzalna kami turunkan sekaligus, tapi kalau nazzalna wa nunazzilu minal Quran, turun berangsur-angsur, tidak cash, kredit, dicicil. Yang turun sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, atau disebut sama dunia. Dari Baitul Izzah ke Nabi, itulah turun 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kalau di total rinciannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau payah ingatnya 23 tahun, 13 di Makkah, 10 di Madinah. Itulah turun secara berangsur-angsur menurut momen. Jadi turunnya itu bukan Al-Fatihah duluan. Turun pertama kali Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Habis itu Nabi menggigil kedinginan. Nabi pun pulang ke rumah, diselimuti oleh Khadijah. Ketika berselimut itu turun lagi wahyu. Ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Nabi bangun. Yang mau diperingatkan itu siapa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Lalu dikumpulkan yang paman-pamannya semua, naik dia ke atas bukit Sofa. Ketika dia sedang mengumpulkan pamannya itu, seandainya kukatakan di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang, apakah kalian percaya? Semua mengatakan sadaqnaka, kami percaya. Seandainya kukatakan tadi malam aku dapat wahyu, apakah kalian percaya? Abu Lahab mengamuk. Alihada jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celakalah kau hai Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tabba. Jadi kalau begitu susunannya kok lain Pak Ustaz? Iqra, mestinya Al-Quran itu susunannya Iqra, habis Iqra ya ayyuhal muddaththir, habis itu wa anzir ashiratakal aqrabin, habis itu tabat yada. Kenapa sekarang malah susunannya tabat yada di ujung? Yang pertama Al-Fatihah. Inilah mukjizatnya Al-Quran, susunan turunnya kacau balau, tapi pada akhir finishnya bisa sama seperti turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Orang yang tidak tahu sejarah turun ini, dia bingung. Kalau gitu jangan-jangan Quran ini ada dua. Satu Quran yang susunannya Al-Fatihah, satu lagi Quran yang susunannya Iqra. Bukan begitu. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah persis seperti Quran yang ada di tangan kita sekarang. Dari Baitul Izzah turun ke Nabi, turun menurut momen. Lalu kemudian ketika sampai ke Nabi, sebelum Nabi meninggal, susunan itu persis sama lagi seperti yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini proses turunnya Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu apa? Ada tauhid, ada akhlak, ada hukum, ada kisah, ada ilmu sains dan teknologi. Bumi terendah
Ada bumi Pekanbaru, ada bumi Aceh, ada bumi Afrika. Itu tidak sama dari permukaan laut. Ternyata ada bumi terendah. Ini selalu diterjemahkan dalam Quran fi adnal ardi, di negeri yang terdekat. Padahal terjemahan yang betulnya terendah. Permukaan bumi yang paling terendah setelah diteliti, ternyata inilah dia, Laut Mati, rendah dari permukaan laut, yang ternyata inilah dia, an miyahi jami'i biharil alam, 280 meter di bawah permukaan laut. Laut Mati itu danau dia, tapi karena saking asidnya ikan pun mati. Bayangkan, tak ada yang bisa hidup di situ. Maka disebut dengan Bahrul Mayyit, laut mati, Dead Sea, laut mati. Maka di situ disebut permukaan bumi terendah. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu bahwa itu permukaan bumi terendah? Jadi banyak orang kafir itu masuk Islam gara-gara melihat ayat-ayat yang dibuktikan dengan mukjizat ilmiah. Jadi kalau adik-adik dari Fakultas Geologi mengkaji ilmu bumi bisa masuk Islam, dari kedokteran bisa masuk Islam, dari pintu-pintu teknologi sains itu banyak orang mendapat hidayah. Yang jadi masalah, dokter hebat tapi tak pernah baca Quran. Yang baca Quran paham tapi dia tidak punya ilmu kedokteran. Betapa indahnya kalau dua ini dinikahkan. Bukan orangnya, adik-adik yang paham Quran tapi juga mengerti kedokteran, itu maksudnya. Kalau itu tidak terwujud, yang dokter itu nikah sama orang paham Quran. Kalau Syekh Rasyid kuliah di Fakultas Kedokteran, tapi kalau dia tetap Al-Hafiz, nikah sama dokter, lebih mantap lagi. Yang lebih mantap, yang lebih mantap lagi, yang pertama dokter, yang kedua geologi. Itu lebih mantap lagi. Bukit sebagai pasak bumi, wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pasak. Gimana ceritanya bukit sebagai pasak? Ternyata setelah diteliti, ini kerak bumi ini bergoncang seperti kain di atas meja ini, goncang. Bagaimana supaya tidak goncang? Dipaku dia. Seperti bab ini kan bergoncang nih. Kenapa bisa tidak bergoncang? Dipaku. Ternyata kerak bumi ini bergoncang. Makanya banyak masjid-masjid di Pekanbaru yang arah kiblatnya miring. Itu gara-gara teori yang mengatakan kerak bumi bergoncang. Akhirnya setelah diukur, ternyata memang betul Pak Ustadz, kerak bumi bergoncang. Akhirnya arah kiblat masjid kami miring. Lalu kenapa dia tidak bergoncang? Karena ada pasaknya. Allah menyebut bahwa pasaknya itu adalah wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pasaknya. Ini dia. Ternyata bukit yang besar itu, yang di atas permukaan bumi itu hanya 1/3, 2/3-nya lagi. Jadi menurut teori ini, kenapa nanti waktu hari kiamat dunia ini morat-marit? Karena pasaknya tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, karena bukit itu copot seperti bulu kambing yang ditiup angin. Maka kerak bumi ini, wa taran nasa sukara, kalian lihat manusia itu seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna adzaballahi syadid, karena kerak bumi itu bergoncang karena pakunya sudah tercabut. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul seperti bulu kambing ditiup angin, lalu Al-Falah Darul Muttaqin seperti apa waktu itu? Yang ngerti paham itu adalah orang-orang yang paham ilmu geologi. Jadi orang geologi kalau dia ngerti Al-Quran, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Yang satu geologi, pakar geologi, yang satu tukang pisang naik sepeda. Ada 5 tandan pisang yang dia bawa. Pas waktu mendaki bukit, apa kata dia? Tuhan, kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa bumi ini tidak dibuat rata aja? Untuk apa dibuat bukit yang tinggi? Tapi orang yang paham geologi ketika melihat bukit, apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan sia-sia, karena kalau tidak ada bukit ini sudah lama bumi ini morat-marit.
karena bukit itulah sebagai pasaknya. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu padahal dia tidak pernah terdaftar di Fakultas Geologi di Universitas Manado? Matahari katanya berjalan di garis edarnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kita diajarkan bahwa katanya bumi bergerak, matahari bergerak, bintang bergerak, Neptunus, Venus, Merkurius semua bergerak. Tapi tentang matahari apakah bergerak atau tidak, ikhtilaf antara ulama astronomi. Matahari bergerak apa tidak? Al-Quran memberikan jawaban. Wasyamsu tajri, sesungguhnya matahari itu berjalan limustaqarril laha, tapi dia berjalan tidak berkeliling, dia berjalan di tempat edarnya. Bunyinya tidak disebut tamshi, tamshi berjalan, tapi disebut tajri. Tajri artinya berlari kencang. Saking kencangnya seolah-olah tidak berjalan. Velg mobil Lamborghini nampak di jalan tol seperti tidak bergerak, saking kencangnya dia nampak tidak bergerak. Begitulah matahari, disangka orang tidak bergerak padahal dia bergerak kencang. Orang bergerak kencang itu bahasa Arabnya tajri. Ini dia bergerak kencang. Begitu cepatnya pergerakan matahari itu, luar biasa kencang. Ayat ini ada dalam surat Yasin. Kenapa orang Islam tidak menemukan? Orang Islam yang bukan menemukan teori ini bukan orang Islam, karena orang Islam baca ayat itu bukan untuk merenungkan isinya. Ayat itu dibaca untuk mengusir hantu. Makanya kan, coba kalau yang membaca itu orang paham ilmu bumi. Betul. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dari saripati makanan menetap di dalam rahim, sperma, darah, segumpal daging, tulang, manusia sempurna, mati, hidup lagi. Ini proses ada dalam Quran. Dari segumpal cairan menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, dibalut daging, jadi makhluk sempurna. Kapan, berapa hari, dijelaskan lebih detail dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi disebut sekian, sekian, sekian. Ini dari mana Nabi Muhammad bisa tahu ini? Saya pernah berdua dengan dokter SPOG, spesialis kandungan, 3 tahun yang lalu di RTV. Pak Ustadz, nanti Ustadz bahas ayat-ayatnya. Ya, saya akan bahas dari segi kedokterannya. Iyalah Pak. Saya pernah nanyakan ini ke dokter spesialis kandungan dari Amerika Pak Ustadz. Kata Pak dokter tadi, dokter, dalam kitab kami dijelaskan manusia itu dari ini berubah jadi daging, darah berubah jadi daging dalam sekian hari. What is your opinion about this? Apa pendapat Anda tentang ini? Lama si dokter Amerika tadi mikir. Kata dia, mungkin Nabi kalian itu sudah punya teleskop. Mungkin Nabi Muhammad itu di kantongnya ada teleskop. Karena tidak masuk di akal dia, dari mana Nabi tahu itu? Padahal itu tidak pernah diketahui orang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang beriman mudah saja, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran sejarah sampai hari ini masih membingungkan. Nabi Isa itu mati kenapa? Ada yang mengatakan Nabi Isa itu tersangkut di tiang jemuran, mati. Dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Terbukti yang dikatakan Al-Quran ini. Yang terakhir ditemukan Injil bertuliskan huruf emas. Tulis huruf emas itu tidak hilang. Kalau pakai tinta fotokopi itu katanya 10 tahun hilang. Tapi kalau pakai huruf emas tidak hilang. Tapi kalau cincin emas besok pagi hilang. Kalau ditulis pakai huruf emas itu tidak hilang-hilang. Ternyata pakai huruf Aramik ditemukan di Turki. Ternyata Isa memang tidak mati disalib. Bahkan mereka sendiri yang menulis. Da Vinci Code, di situ disebutkan Isa katanya pernah menikah dengan Maria Magdalena, punya anak, bahkan dia mati, ada kuburannya. Bahkan ada berita katanya Nabi Isa sempat poligami. Bukan orang Islam yang punya cerita, mereka sendiri.
Ini dibantah oleh Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak pernah membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Itu adalah Yudas Iskariot, yang diserupakan Allah wajahnya karena dia menyembunyikan tempat persembunyian Nabi Isa dengan disogok 300 keping uang emas, mati disalib. Makanya jangan terima sogok, nanti matinya disalib. Islam mengajarkan akhlak, sejarah oke, ilmu pengetahuan oke, medis oke, astronomi oke, geologi oke, akhlak lebih oke. Justru selama ini yang diceritakan di masjid-masjid itu akhlak. Akhlak kepada ibu tak usah dibahas, sudah dibacakan Syekh Rasid tadi. Fala taqul lahuma uff, jangan katakan ini akhlak kepada orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau ada orang kafir, dia tidak memerangi kamu, dia tidak mengusir kamu dari kampung kamu, antabaruhum, kamu boleh buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Siapa bilang agama Islam itu ekstremis, teroris, asal beda agama, pancung kepalanya, halal darahnya, ambil Yamahamionya. Tak ada itu dalam ajaran Islam. Kalau dia beda dengan kamu, dia tetap saudara kamu selama dia tidak mengusir kamu, tidak mengusir dari rumah kamu, tidak memerangi kamu, dia adalah saudara kamu. Ini yang bisa menjelaskan kajian sosiologi, adik-adik yang di antropologi, jelaskan begini ajaran Islam yang asli itu. Kepastian hukum. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, campur 100 kali. Jelas Islam mengandung hukum yang jelas. Hukum mencuri, wasariqu, pencuri laki-laki, wasariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Pencuri sekarang kalau maling sendal dipukul babak belur, tapi kalau maling pabrik sendal bisa liburan ke Bali. Ini tak ada prinsip keadilan. Dalam Islam mengajarkan keadilan. Dah selesai isi Al-Quran secuplik. Keutamaan baca Quran, setiap huruf itu dibalas 10. Alif Lam Mim, riwayat Al-Hakim. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Alif Lam Mim, 1 kali 10 kali 3, 30. Jadi yang tidak lancar baca Quran jangan merasa kecil hati, malah yang tidak lancar pahalanya lebih banyak. Kalau lancar kan hurufnya sedikit. Alam nashrah laka sadrak. Kalau tidak lancar alam. Syekh Rasid yang mengulang hafalan, kata Ibunda Ummi Rasid, berarti satu hari 17 juz. Kalau dia ulang dari awal atau dia ulang dari juz sekian, setiap hurufnya itu bayangkan mengalir kepada ibu dan bapaknya tanpa dia sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada ibuku, kepada bapakku. Gak perlu, mengalir automatically tanpa request. Itu enaknya punya anak soleh. Hati-hati kalau anaknya tidak soleh. Al-Quran memberi syafaat. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kalau mau syafaatnya bagus, perbagus baca Qurannya, makharijul hurufnya, tajwidnya, idgham, ikhlas, ikhfa, gunnah, bila gunnah, qalqalahnya, jangan hurufnya sama semua. Ijazah Nasrullah, tak ada qaf, tak ada kaf. Dalam bahasa Arab ada 4 yang mirip, ada tha, ada so, ada sya, ada sa. Itu tak sama. Ada so, ihdinas sirata, alam nashrah. Ini tak semua sama. Bahasa Indonesia tak ada beda. Saya bukan tamat. Ada beda. Kalau dalam bahasa Arab salah hurufnya, salah bunyinya, mendatangkan ketenangan. Ini anak-anak muda, anak gaul, stres dikit, SMS kawan, aku lagi galau, yuk karaokean yuk. Masuk ke karaoke, lagu pertama dangdut, makin pusing.
Masuk lagu pop makin pusing. Yang nyanyi tak paham isinya, yang dengar tak paham, semuanya nganggur. What can I do for you? Tak paham jadi isinya, gaya-gaya saja. Makanya ketenangan itu hanya ada dalam Al-Quran. Bagaimana ketenangan urat saraf bisa didapatkan dari mendengar bunyi Quran? Itu yang mau kita dengar dari dokter. Bahwa itu disebutkan dalam Quran, ya. Hadis menyebut, ya. Gimana ceritanya suara Quran bisa menenangkan otak, menenangkan batin? Macam buat kita penasaran. Jangankan bapak ibu saya aja penasaran. Dibangkitkan bersama para malaikat. Bangkit dari kubur. Wa idzal qubur bu'tsirat. Semua yang dikubur bangkit. Tengok sebelah kanan malaikat, sebelah kiri malaikat, sebelah depan malaikat, sebelah belakang malaikat. Loh, kok aku bangkit sama malaikat? Engkau rajin baca Quran. Syekh Rasid bangkit bersama malaikat. Tapi ada orang yang bangkit ketika nengok sebelah kanan Jackie Chan, sebelah kiri Jet Li, sebelah depan Chow Yun Fat. Loh, kok aku bangkit sama orang Cina? Karena dulu engkau selalu mengucapkan Gong Sifat Cai. Bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Matius, sebelah kiri Markus, sebelah depan Lukas, belakang Yohanes. Mat maksudnya Matius. Gara-gara mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Waspadalah. Wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'ahum. Mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang mereka serupai nanti pada hari kiamat. Hati-hati, itu bukan sekedar tadi saya beli roti, tukang roti sudah mulai pakai tanduk rusa yang bercabang, pakai topi Sinterklas, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hati-hati, itu nanti matinya bersama Matius, Paulus, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keutamaan khusus itu tadi secara umum Al-Quran. Ada keutamaan khusus. Ada satu surat isinya 30 ayat, kalau dibaca maka bisa menolong dari siksa kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tiap malam sebelum tidur. Surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, siapa yang baca surat Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini, dia dapat cahaya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Hidupnya diterangi oleh Allah. Bisa dia membedakan ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini batil, ini hitam, ini putih, karena dia mendapat penerangan cahaya. Saya diterangi karena banyak adik-adik yang tak bisa melihat, mana ustaznya kok gelap, dikasih terang cahaya. Kalau mau dapat cahaya tiap Jumat, maka baca Al-Kahfi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan. Tidak disebut malam apa, fi lailatin, setiap malam. Pak Ustaz, kami baca Yasinnya malam Jumat boleh? Tiap malam, Bu. Kalau nggak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat nggak sanggup, keterlaluan. Masa seminggu sekali tak bisa? Selanjutnya Ibnu Katsir ini mengatakan kemudahan-kemudahan dari membaca Yasin. Komentar Ibnu Katsir, min khasa'isi hadhihi surah, di antara keutamaan surat Yasin ini, annaha la tuqra'u inda amrin asirin, kalau ada perkara sulit illa yassarahullah, Allah memudahkannya. Kalau ada perkara sulit, Allah memudahkannya. Sulit dapat nilai ujian, tapi belajar. Jangan baca Yasin tak belajar. Saya sudah baca Yasin bolak-balik, Pak Ustaz, kok IP-nya 2? Belajar? Enggak. Ada orang sulit mati bacakan Yasin. Mati langsung. Al-Quran sebagai penyembuh. Ini ceritanya. Mereka pun datang membawa orang gila yang terikat itu, lalu orang gila itu diikat. Ini ada orang gila mau disembuhkan, dibacanya Al-Fatihah berulang kali. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Kumur-kumur, habis itu didudahnya. Sehat. Nih, kalau mau praktek nanti pergi ke rumah sakit jiwa. Baca Al-Fatihah berapa kali, kumur-kumur, dudahkan. Kalau sehat berarti betul. Kalau tak sehat, hadisnya tetap betul, yang bacanya enggak betul.
tulisan ayat Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu amara an yuktab li mur'atin ta'assara 'alaiha wiladatuha. Ada perempuan susah melahirkan anak, lalu tuliskan ayat Quran di kertas, masukkan ke dalam air, airnya yusalu, dimandikan. Tapi air yang sudah ditulis ayat Quran tadi tidak boleh dipakai cebok, hanya untuk mandi, wa tusqa, minum, dimandikan, diminumkan. Ini dari antara mukjizat keutamaan Quran. Riwayat yang saya sebutkan di sini yang sahih saja, yang dhaif kita tak pakai. Tradisi salaf tentang tulisan ayat Quran. Tradisi salaf antuktab lahul ayat, dituliskan beberapa ayat, summa yashrabuha, airnya diminum. Ini tentang masalah Al-Quran. Ayatnya umum. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran itu kami turunkan sebagai obat, wa rahmatan, sebagai rahmat. Ini lebih khusus lagi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau didengarkan Quran, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Selama ini kita selalu menganggap rahmat itu pahala. Ustaz ceramah, siapa yang dengar baca Quran dapat pahala. Setelah diteliti oleh para dokter, ternyata bukan hanya pahala, ketenangan bagi bayi dalam kandungan. Penelitian di Ain Shams University, bayi yang tidak tenang ketika dibacakan Quran tenang, makanya anaknya lahir tenang. Sekarang banyak bayi yang sudah tenang malah tidak tenang, ibunya dengar tiap racun. Bacaan Quran menghilangkan resah dan pikun. Penelitian dari El Sham, mengobati penyakit psikis. Profesor Van der Hoeven Amsterdam, 59,5% tingkat kesembuhan meningkat setelah mendengar bacaan Al-Quran. Syekh Abdul Basit Abdul Somad, penelitian di Italia. Ada orang susah sakit dikerunyikan, memicu dia untuk cepat sembuh. Pohon yang diputarkan ayat Quran lebih cepat tumbuhnya dan buahnya lebih manis. Penelitian di Jerman. Dan ini ketika saya sampaikan di salah satu masjid, betul Pak Ustaz, di samping masjid kami ini banyak pohon mangga, manis semua. Di tempat yang lain asam-asam, diputarkan lagu dangdut. Menyembuhkan stres, kanker darah. Penelitian Dr. Mahmud Abdurrahman Hamuda dari Al-Azhar University. Jadi ternyata makna ayat la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat, itu bukan sekedar dapat pahala, tapi ada makna lain. Ini yang akan kita dengar bersama nanti dari dokter. Ini habis, bukan berarti ada yang alam gaib, bukan. Memang sudah habis. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.